Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Budi. Pada video kali ini masih membahas tentang persamaan kuadrat. Tapi yang akan kita bahas adalah soal-soal cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Soal-soal cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, cara menyelesaikannya yaitu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita yang pertama, memisalkan. Yang kedua, menyusun persamaan kuadrat. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat. Dan yang keempat, menjawab pertanyaannya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Dua bilangan cacah selisihnya 3 dan hasil kalinya 88, jumlah kedua bilangan tersebut. Kita jawab, misal bilangan yang pertama yaitu kita misalkan X, bilangan yang kedua kita misalkan X plus 3. Kenapa plus 3? Karena di sini selisihnya 3. Langkah selanjutnya yaitu apa? Persamaan kuadratnya, yaitu bilangan pertama kali bilangan kedua sama dengan 88, yaitu X kalikan X plus 3 sama dengan 88. Sehingga didapatkan X kalikan X sama dengan X kuadrat, X kalikan 3 sama dengan 3X sama dengan 88. Sehingga didapatkan persamaan kuadratnya X kuadrat plus 3X min 88 sama dengan 0. Dari mana? 88-nya ini pindah ruas sehingga menjadi negatif. Sekarang kita langkah selanjutnya yaitu penyelesaiannya. Dalam persamaan kuadrat, untuk menyelesaikannya itu ada 3 cara. Di video yang kemarin sudah, yaitu yang pertama menggunakan pemfaktoran, yang kedua menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus ABC. Terserah anak-anak mau menggunakan yang mana. Tapi di sini Pak Budi menggunakan pemfaktoran. Itu bilangan kalau dijumlahkan ketemunya 3 dan kalau dikalikan ketemunya negatif 88. Kita cari faktor 88. Nah, sehingga didapatkan berapa? Iya, negatif 8 sama 11. Kalau dijumlahkan 3, kalau dikalikan negatif 88. Sehingga X negatif 8 sama dengan 0, X sama dengan 8. Atau X plus 11 sama dengan 0, X sama dengan negatif 11. Tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena di sini bilangan cacah. Bilangan cacah yaitu dimulai dari 0 sehingga negatif tidak memenuhi. Terus didapatkan bilangan pertamanya adalah 8 dan bilangan keduanya tadi bagaimana bilangan keduanya? X plus 3 karena X-nya itu bilangan pertama sehingga 8 ditambah 3 sama dengan 11. Ya, dapat disimpulkan. Jadi jumlah kedua bilangan tersebut adalah 8 ditambah 11 sama dengan 19. Lanjut contoh yang kedua. Halaman rumah Pak Budi berbentuk persegi panjang. Jika kelilingnya 30 meter dan luasnya 56 meter persegi, tentukan panjang dan lebar halaman rumah Pak Budi. Kita jawab langkah pertama yaitu pemisalan. Panjang kita misalkan P dan lebarnya kita misalkan L. Kita membuat persamaan kuadratnya. Ya. Keliling, rumus keliling persegi panjang apa? 2 kali panjang ditambah lebar. 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 30 karena kelilingnya 30. Terus 30 dibagi 2, 15 sehingga panjang ditambah lebar sama dengan 15.
Terus kita jadikan sebuah persamaan menjadi L sama dengan 15 dikurangi P. P-nya ini pindah ruas sehingga menjadi negatif. Terus ingat rumus yang selanjutnya, yaitu ingat rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar sama dengan luas. Panjangnya tadi P, lebarnya tadi 15 dikurangi P, sama dengan luasnya berapa? 56. Dikalikan P kalikan 15, 15P, P dikalikan negatif P sama dengan negatif P kuadrat sama dengan 56. Hingga 15P dikurangi P kuadrat dikurangi 56, ini pindah ruas menjadi negatif sama dengan 0. Biar persamaan kuadratnya mudah diselesaikan, nilai negatif P ini kita jadikan positif, jadi dikalikan negatif 1 semua, berarti yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif, menjadi P kuadrat terus negatif 15P ditambah 56 sama dengan 0. Kita selesaikan. Di sini Pak Budi menggunakan pemfaktoran. Jika dijumlahkan ketemunya negatif 15, kalau dikalikan ketemunya 56, yaitu atau faktor dari 56 ini, yaitu diambil negatif 8 dan negatif 7, yaitu faktornya P min 8 kali P min 7, sehingga didapatkan penyelesaiannya P min 8 sama dengan 0, P sama dengan 8, atau P min 7 sama dengan 0, P sama dengan 7. Ini menggunakan pemfaktoran. Kalau anak-anak mau menggunakan cara yang lain, boleh rumus ABC, boleh melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, untuk P sama dengan 8, maka L-nya tadi apa? 15 dikurangi P, yaitu 15 dikurangi 8 sama dengan 7, yaitu 7 meter. Kalau untuk P sama dengan 7, maka L-nya 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Ini kenapa kok ditulis TM atau tidak memenuhi? Karena ini lebarnya 8, terus panjangnya 7. Berarti lazimnya panjang itu lebih panjang dari lebarnya, sehingga yang diambil adalah yang panjangnya 8 meter. Jadi panjang halaman rumah Pak Budi 8 meter dan lebar halaman rumah Pak Budi 7 meter. Lanjut ke contoh yang ketiga. Sebuah persegi panjang, panjangnya 5 cm lebih panjang daripada lebarnya. Jika luasnya 300 cm persegi, tentukan panjangnya. Kita jawab. Ya, langkah pertama tetap pemisalan, panjang sama dengan P dan lebar sama dengan L. Karena panjangnya 5 cm lebih panjang daripada lebarnya, sehingga persamaan lebarnya menjadi P dikurangi 5, karena panjangnya lebih panjang 5 cm. Persamaan kuadratnya kita gunakan luas, karena di sini diketahui luasnya. Luasnya adalah panjang kali lebar sama dengan L, karena luasnya itu panjang kali lebar. P-nya itu adalah P, lebarnya P dikurangi 5 sama dengan luasnya 300 cm persegi. Terus P kalikan P sama dengan P kuadrat, P kalikan negatif 5 sama dengan negatif 5P sama dengan 300, sehingga menjadi persamaan kuadratnya ditemukan, yaitu P kuadrat min 5P min 300 sama dengan 0. Dari mana? 300-nya ini pindah ruas sehingga menjadi negatif. Diselesaikan dengan menggunakan pemfaktoran. Kalau anak-anak mau menggunakan cara lain boleh, tapi di sini contohnya menggunakan pemfaktoran. Bilangan berapa? Kalau dijumlahkan ketemunya negatif 5, kalau dikalikan ketemunya negatif 300.
dari faktor 300 ini? Ya, betul. Negatif 20 sama positif 15. Kalau dijumlahkan negatif 5, kalau dikalikan negatif 300. Sehingga penyelesaiannya P min 20 sama dengan 0, P sama dengan 20, atau P plus 15 sama dengan 0, P sama dengan min 15. Kenapa ini tidak memenuhi? Karena ini panjang, nilainya negatif. Sehingga kita ambil yang nilainya positif. Jadi panjang persegi panjang tersebut adalah 20 cm. Ya, lanjut contoh yang keempat. Hasil kali dua bilangan ganjil positif sama dengan 99. Selisih kuadrat bilangan tersebut adalah. Jawab. Langkah pertama yaitu kita misalkan bilangan pertama adalah n dan bilangan kedua n plus 2. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan persamaan kuadratnya. Bilangan pertama kalikan bilangan kedua hasilnya 99. Jadi n kalikan n plus 2 sama dengan 99. Terus n kalikan n sama dengan n kuadrat. N kalikan 2 sama n kalikan 2 2n sama dengan 99. Sehingga terbentuk persamaan kuadrat dalam bentuk umumnya yaitu n kuadrat plus 2n min 99 sama dengan 0. Kita selesaikan. Boleh menggunakan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Di sini Pak Budi menggunakan pemfaktoran. Jika dijumlahkan ketemunya 2 dikalikan ketemunya negatif 99. Bilangan negatif 9 dan 11. Sehingga penyelesaiannya n min 9 sama dengan 0, n sama dengan 9, atau n plus 11 sama dengan 0, n sama dengan min 11. Tidak memenuhi. Kenapa? Karena di sini yang diambil adalah ganjil positif. Bilangan didapatkan bilangan pertamanya 9 dan bilangan keduanya 9 ditambah 2. Dari sini n plus 2 yaitu 11. Dapat disimpulkan, jadi selisih kuadratnya bilangan yang lebih besar adalah 11 kuadrat dikurangi 9 kuadrat sama dengan 121 dikurangi 81 sama dengan 40. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Semoga bermanfaat dan dapat dipelajari dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.